Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mengenai perdebatan antara pendeta Mel Atok dengan Nandar gitu ya. Kemarin sebenarnya seru sih. Apa serunya? Serunya itu ya Nandar terlalu bersemangat untuk cocokmologi. Karena hanya itu yang dia bisa ya, menafsirkan Alkitab seenak jidatnya sendiri. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Boleh, Pak. Kemarin kan rame tuh debat Pak Donditan sama Pak Budi Asali sama Pak Estra, Yesaya 53. Ya. Dan Ya. Pak Donditan dan tim memang pakai data-data seperti Tanak dan Septuaginta. Tapi saya lihat tafsiran di situ sama Pak Nandar beda tuh. Kalau Pak Donditan dan tim kan, Pak Donditan dan tim kan pokoknya bilang hamba Tuhan di situ. Kalau Kristen kan itu Yesus Kristus. Tapi kalau Pak Donditan dan tim itu Israel. Tapi Pak Nandar bilang itu Nabi Muhammad. Itu gimana tuh, Pak? Oh, Saya mau pertanyaan bagus, Pak ya. Pertanyaan bagus. Jadi kalau kita melihat di dalam Pak, tunggu dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya, Pak memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu. Oh. Wow. Nah, tolong jelaskan, Pak. Ya, baik. Jadi kalau masalah bukan Israel, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus. Wow. Bukan Israel juga. Ya, kalau ya nanti saya jelaskan, Pak ya. Boleh, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak Nanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, terima kasih. Akhirnya saya pada malam hari ini berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Pendeta Mel Atok terkait mungkin ini sekedar prolog ya, bertanya tentang Yesaya 53 ayat keberapa. Saya bahkan nggak ngikuti dengan sampai selesai itu. Yesaya 53 itu untuk siapa? Menurut orang Yahudi untuk Israel. Menurut teman-teman Kristen itu untuk Yesus. Ya, menurut saya untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Israel, bukan untuk Nabi Muhammad. Karena di dalam memahami Alkitab itu ada metode tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Bible dengan ayat Bible. Kalau kita melihat keseluruhan dari debat antara Pak Mel Atok dengan Nandar ini dari awal sampai akhir itu terus cocokmologi, terus memaksakan bahwa Yesaya 52-53 ini untuk Nabi Muhammad. Jadi ini ya, padahal jelas-jelas yang lain itu menolak bahwa Yesaya 52-53 ini untuk Nabi Muhammad. Contohnya adalah Umar dan juga Donditan. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Nah, orang Yahudi jelas tidak mengakui bahwa nubuatan di dalam Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada nabi dari antara orang Yahudi, dari bangsa Israel ini, yang berasal dari luar bangsa Israel, yaitu Nabi Muhammad ini ya. Karena ini memang untuk Mesias. Orang Yahudi percaya bahwa nubuatan dalam Yesaya 53 ini adalah untuk Mesias. Begitu pula dengan orang Kristen yang percaya bahwa nubuatan ini adalah untuk Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang dari Bapa untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Jadi ini ya yang dimaksud dengan Mesias, bukan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita melihat di sini, memang Nandar ini terus menggiring opini ya bahwa semua Alkitab itu sebenarnya adalah menubuatkan kedatangan Nabi setelah Yesus, yaitu Nabi Muhammad menurut dia. Ya suka-suka Nandar sih ya, karena ya bagaimanapun Nandar pasti akan melakukan manuver-manuver atau akrobat teologi seperti ini. Karena itu memang tujuan dia. Nah karena itu saya itu
heran gitu loh dengan orang-orang yang masih mau berdebat dengan Nandar mengenai nubuatan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Nandar pasti punya standar sendiri, punya jawaban sendiri atas tafsir-tafsirnya gitu ya. Dia selalu mengatakan ini untuk Nabi Muhammad, itu untuk Nabi Muhammad, itu untuk Nabi Muhammad. Seperti yang pernah saya lakukan dulu. Saya lupa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya debat dengan dia juga ya. Mengenai nubuatan Nabi Muhammad di Kitab Kidung Agung versinya Nandar ya. Ya meskipun sudah dijelaskan ya dia tetap ngotot. Nah maka dari itu saya sudah tidak mau debat lagi karena percuma menjelaskan Alkitab kepada orang-orang yang hanya mau cari kesalahan-kesalahan Alkitab saja, tidak mau cari kebenaran di dalam Alkitab. Jadi percuma buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kuota internet. Jadi itu ya. Lebih baik saya berapologetika menjelaskan kesalahpahaman yang disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Supaya orang Kristen mengerti mengenai Alkitab lebih dalam lagi. Jadi itu ya. Nah, berkenaan dengan nubuatan Yesaya 53 ini, ternyata Kodonditan menolak. Orang Islam harusnya menolak bahwa ini nubuatan untuk Nabi Muhammad. Karena sebenarnya ini adalah untuk Israel, bukan Nabi Muhammad. Ini videonya. Kemudian pernyataan dari Pak Esra Soru bahwa dia bingung apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu. Saya jawab di sini tidak. Sepertinya mereka ini tidak melakukan janjian dulu sebelum mereka memberikan statement gitu ya, mengenai nubuatan Yesaya 53 ini. Jadi jawabannya berbeda-beda. Jadi kalau menurut Kodonditan, Nandar ini bukan Islam karena kalau dia Islam ya tidak akan menafsirkan ini untuk Nabi Muhammad menurut Kodonditan. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik yang diajukan oleh Pak Pendeta Mel Atok ini ya kepada Nandar. Nah, kalau memang Pak Nandar tadi menyebut Yesaya 42 ya, Yesaya 42 itu adalah untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Pak, ada tidak Nabi Muhammad sendiri memberi konfirmasi, mungkin dari Al-Quran, bahwa itu adalah beliau? Silakan dulu, baru saya tanggapi lanjut Pak. Ya, Al-Quran jelas mengkonfirmasi Pak. Di dalam Quran surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi Alkitab Pak menyeluruh dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kalau mereka sadar, kalau mereka mendalami original teksnya, mereka akan sadar bahwa mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Kalau Nandar mau jujur, dalam Al-Quran, hadis, tafsir apapun, pasti tidak pernah ada Nabi Muhammad mengkonfirmasi bahwa nubuatan dalam Yesaya 53 ini adalah dirinya, gitu ya. Atau di mana Nabi Muhammad mengatakan dengan langsung bahwa saya dinubuatkan dalam kitab ini. Pasti itu tidak ada. Sama apa yang dilakukan oleh Nandar tadi hanya cocok-cocokan ayat ini dengan ayat ini, ayat ini dengan ayat itu, begitu ya. Ya, memang sebenarnya tidak pernah ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu tidak pernah ada. Yang ada hanya mereka yang mengada-adakan saja, gitu ya, mencocokmologi saja. Oh, ini untuk Nabi saya, ini untuk Nabi saya, ini nubu saya. Padahal kalau dilihat berdasarkan teks dan konteksnya sama sekali tidak tertuju kepada Nabi Muhammad. Jadi itu ya, dari debat ini harusnya kita belajar bahwa tidak usah buang-buang energi memperdebatkan Alkitab dengan mereka. Karena sama sekali tidak perlu. Karena apa? Karena mereka tidak percaya Alkitab. Sekian dari saya. Shalom.
Salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.